Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Pangestu dengan NIM 2124110202042 dari kelas BPOA. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang CRUD pada web form sysap dan menggunakan database PostgreSQL dengan menggunakan library NBG SQL. Jadi di sini untuk kepentingan utamanya, untuk fungsi-fungsinya. Yang utama sebenarnya ada di sini untuk menghubungkan dengan Postgres SQL-nya. Jadi kita harus ya nggak harus using sih, tapi untuk meningkat kita bisa menggunakan using sistem data, using system configuration, dan yang paling penting adalah using NPG SQL, di mana itu nanti harus direferenskan ke project kita terlebih dahulu. Jadi kita bisa menggunakan library NPG SQL-nya nanti. Untuk reference kita bisa menggunakan NuGet, tapi di sini saya sudah reference, jadi saya tidak akan reference lagi. Untuk caranya bisa dicari di internet. Jadi langsung saja ke bagian pertama. Di sini ada fungsi button insertion .click underscore click maksud saya. Jadi di sini nanti ini akan dipakai untuk menambahkan data ke dalam database. Jadi ketika tombol yang direlasikan dengan fungsi ini diklik, maka kita nanti akan menambahkan data ke dalam tabel database. Jadi untuk programnya kodenya sendiri, jadi dimulai dari sini. Kita akan membuat sebuah objek dari kelas NPG SQL connection. Jadi ini untuk mengkoneksikan dengan database. Lalu si koneksi ini nanti harus memiliki parameter-parameter, yaitu di connection string ini. Untuk parameternya saya simpan di web config dengan nama constr. Dapat dilihat di sini. Bagian ini ada connection string dengan nama constr, lalu diisi dengan parameternya. Kita kembali lagi. Setelah meng-setup koneksinya, kita bisa melakukan connection open untuk melakukan koneksi. Lalu di bawahnya kita membuat objek lagi dengan kelas NPG SQL command. Jadi ini nanti untuk mengeksekusi command-command kita atau query-query kita ke dalam database. Jadi ya untuk di bawahnya ini kita hubungkan dengan koneksi ke database tadi. Jadi nanti command-nya bisa dihubungkan ke database kita. Lalu untuk command text ini ya isinya adalah query yang kita inginkan untuk command ini. Jadi ya ini karena untuk menambahkan data, jadi saya menggunakan insert into pabrikan. Di sini saya menggunakan tabel pabrikan. Jadi saya sudah punya tabel pabrikan di dalam database saya. Dengan kolom ya saya hanya menggunakan nama pabrikan, lalu values nama. Nah, nama ini sendiri nanti akan diambil dari web form-nya. Nanti di web form ada bagian yang namanya yang diberi ID txt empfname. Jadi ini nanti akan mensubstitusi dari addName ini. Jadi ketika query-nya dijalankan, maka addName ini akan diganti dengan nilai yang kita masukkan nanti. Lalu ini command type.text, yaitu karena kita menggunakan teks untuk command-nya. Lalu di sini command execute non-query dan command dispose. Nah, itu tujuannya untuk mengeksekusi command kita. Jadi nanti akan dieksekusi ke dalam database. Lalu di sini ada connection close, ya untuk menutup koneksi karena perintah yang kita gunakan sudah selesai. Jadi kita bisa putuskan koneksi dengan database. Lalu di sini ada txt empfname.text sama dengan string kosong, dan untuk ID juga string kosong. Ini hanya untuk mereset
isi dari form di web formnya nanti. Lalu akan ditampilkan teks seperti ini nanti ketika sudah berhasil menambahkan data. Jadi langsung kita coba saja untuk menambahkan data. Oh, jangan dulu, dan kita ke bawah dulu untuk select. Jadi nanti biar bisa melihat data yang sudah kita tambahkan. Ini ada button select underscore click. Jadi nanti kalau ada button yang direlasikan dengan fungsi ini, jadi ketika button itu diklik, maka fungsi ini akan berjalan seperti sebelumnya tadi sih. Di pada bagian ini sama sebenarnya. Jadi kita membuat objek koneksi juga seperti sebelumnya dengan kelas npk-sql connection. Lalu di bawahnya juga connection string. Kita ambil parameter dari web config tadi. Lalu connection open untuk menghubungkan koneksi. Lalu sama juga ini membuat comment juga, jadi biar query kita bisa dieksekusi pada database-nya nanti. Lalu kita hubungkan ke koneksi. Lalu di bawah ini query-nya, karena untuk menampilkan data jadi kita menggunakan select. Lalu bintang untuk mengambil semua kolom. Lalu from pabrikan itu untuk nama tabelnya. Lalu ini sama seperti sebelumnya juga, jadi komennya tipenya teks. Lalu di sini yang agak berbeda, jadi hasil dari komen nanti akan ditangkap oleh npk-sql data adapter ini, objek ini, objek DA. Jadi nanti akan ditangkap karena ya untuk nilai yang didapatkan nanti kan pastinya beragam. Jadi kalau kita gunakan array biasa akan menimbulkan error takutnya. Lalu di sini ada objek dt dengan kelas data tabel. Ya, untuk memformat datanya nanti biar menjadi data tabel. Ya, jadi di sini datanya nanti akan diformatkan ke dt, data yang sudah ditangkap dengan DA. Lalu jmp dispose untuk menutup komannya, lalu connection close untuk menutup koneksinya juga. Lalu di sini grid view 1 data source sama dengan dt. Jadi nanti di web form-nya ada sebuah tabel dengan nama grid view. Nanti data source-nya akan kita ambilkan dari dt tadi yang menangkap hasil dari query kita tadi. Lalu di sini grid view data point, jadi akan dihubungkan nanti. Ya mungkin kalau dari sini kita bisa mulai ke hasilnya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kalau sudah lengkap semuanya. Jadi mungkin kita tampilkan dulu datanya karena saya sudah pernah membuat data. Ya, jadi seperti ini. Kalau ingin memasukkan data, kita hanya perlu memasukkan namanya saja karena di database saya untuk ID-nya itu otomatis akan dibuatkan. Jadi mungkin kita masukkan data Toyota 2. Lalu kita klik insert. Nah, nanti kalau kita klik insert, dia akan menambahkan data ke database karena menggunakan query yang tadi. Nah, jadi data has been saved. Untuk melihat hasilnya, kita select lagi. Nah, jadi sudah ditambahkan di bagian sini. Oke, lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu button update underscore click. Jadi nanti tujuan kita kalau ada tombol yang direalisasikan dengan ini, kalau tombolnya diklik nanti akan melakukan update pada baris tertentu pada tabel database kita. Jadi ya untuk yang pertama sama saja seperti sebelumnya, jadi membuat koneksi, memasukkan atribut-atribut atau parameter dari koneksinya, lalu membuka koneksi, lalu membuat objek command, lalu menghubungkan objek command ke koneksi. Lalu di sini untuk query command-nya, karena kita ingin mengupdate maka ya kita pakai perintah update, lalu diikuti nama tabel, lalu set,
kolom yang ingin dirubah, lalu nilai untuk merubahnya, jadi ya seperti itu. Lalu where ID pabrikan sama dengan ID, nanti untuk mencari barisnya. Lalu command type text sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ya kita mensubstitusikan seperti yang tadi ya. Jadi untuk add ID ini nanti akan diambil dari form txt emp id ini, lalu kita parsing menjadi integer karena pada database saya untuk ID pabrikan ini bertipe data integer, jadi kita harus mengirim integer juga. Lalu yang bawah juga sama, jadi nanti add name ini nanti akan dirubah menjadi disubstitusikan dengan txt empf name .text yang akan kita inputkan nanti di web form-nya. Lalu cmd execute non query untuk menjalankan query-nya, cmd dispose untuk menutup cmd-nya, command-nya maksud saya, lalu connection close untuk menutup koneksi. Lalu di sini juga sama seperti yang sebelumnya tadi ya, jadi ini untuk mengosongkan form-nya nanti. Lalu ini akan menampilkan pesan kalau kegiatan yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi mungkin akan kita coba. Jadi mungkin kita akan mengubah yang nomor 10 ini, yang ID 10, kita akan ubah menjadi apa ya, wuling. Jadi ID-nya kita masukkan ke bagian ID, lalu namanya kita masukkan ke bagian nama. Jadi ini nanti kalau kita update, nah jadi data has been update, kalau kita select lagi, nah bagian ID ID 10 namanya akan berubah. Tadi kan Toyota 2 menjadi wuling seperti yang kita inputkan. Oke, baik, yang terakhir ya. Jadi ini ada fungsi yang terakhir yaitu button delete underscore click. Di ya sama seperti sebelumnya sih. Jadi kalau ada button yang kita relasikan dengan fungsi ini, nanti akan mengeksekusi fungsi ini. Untuk bagian awalnya juga sama seperti sebelumnya, kita membuat koneksi, lalu kita masukkan atribut, lalu kita buka koneksi, lalu kita membuat objek command, lalu kita bukan ke koneksi untuk command-nya, lalu untuk text query-nya di sini karena kita ingin menghapus, jadi kita menggunakan perintah delete, lalu diikuti from pabrikan untuk milih tabelnya. Lalu where ID pabrikan sama dengan add ID ini untuk mencari barisnya nanti. Jadi ini bawahnya sama, command type text. Lalu untuk add ID ini nanti akan disubstitusikan dengan ID yang kita inputkan nanti, lalu dirubah menjadi integer. Karena ya yang tadi ID pabrikan punya saya ini tipe datanya integer, jadi kita harus mengirimkan data integer juga. Lalu dieksekusi, lalu command-nya ditutup, lalu koneksinya juga ditutup, lalu mengosongkan form-nya nanti pakai ini. Lalu di akhir nanti akan ditampilkan pesan kalau perintah kita berhasil. Jadi langsung kita coba. Mungkin kita hapus yang ID 10. Jadi yang terjadi adalah ini, lalu kita select, nah, maka yang ID 10 akan dihapus. Jadi mungkin itu, mungkin kita lihat bagian tampilannya dulu, cara membuat tampilan. Ya, jadi ini insertion, ini ya untuk judul cuman. Lalu ini untuk form-formnya. Jadi ini ada text box dengan txt emp id. Ini nanti yang akan kita relasikan dengan fungsi-fungsi yang tadi untuk menangkap input-input dari user. Lalu ini sama, ini untuk menangkap nama, nanti kita inputan nama. Lalu di sini ada button insertion. Nah, di sini kita merelasikan dengan button insertion underscore click. Jadi kalau button insertion ini kita klik, maka fungsi button insertion underscore click yang tadi akan dijalankan.
Begitu juga yang bawah ini. Jadi kalau button updation ini diklik, ini nanti akan menjalankan fungsi button updation underscore klik yang tadi. Lalu ya ini juga, kalau ini untuk yang select, di button select ini akan memanggil button select underscore klik. Juga di bawah, oh ini ada bagian grid view, ini untuk menampilkan tabel data yang kita query tadi. Di bawah ada deletion, lalu ya ini untuk menangkap ID yang kita inputkan, ada bagian deletion. Juga di sini ada buttonnya. Ini kalau button delete kita klik akan menjalankan button delete underscore klik. Jadi nanti akan yaitu tadi menjalankan perintah delete ke dalam tabel di database. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.